Hai halo Sobat Neties semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik antara sang legenda catur dunia Mikhail Tal melawan Grandmaster asal Bulgaria Milko Bobotsov. Pada pertandingan menarik ini, Bobotsov memegang bidak putih sementara Mikhail Tal memegang hitam. Permainannya berlangsung di Varna, Bulgaria pada tahun 1958. Bobotsov sebagai putih membuka dengan D4, dibalas Tal kuda F6, lalu C4, lanjut hitam G6. Di sini terlihat bahwa Tal akan membawa gajahnya ke G7. Kuda lalu berkembang ke C3, disusul gajah Tal Fianchetto, putih lalu pion M4, direspon hitam pion D6, lalu F3, dan pada posisi ini kita berada dalam pembukaan King's Indian Defense Samix Variation. Permainan berlanjut, Tal lalu rokade pendek, dibalas putih mengembangkan kuda ke E2. Pion C5 menantang pertukaran, dijawab gajah meluncur ke E3. Tal kuda ke D7, dijawab Bobotsov menteri naik ke D2. Tentu hal ini bermaksud mengosongkan jalur untuk rokade sayap menteri. Hitam lalu pion A6 mencegah petak B5 diduduki kuda, dan tentu Bobotsov rokade panjang. Jika kedua pemain melakukan rokade yang berlawanan, maka tentu akan terjadi pertarungan sengit di kedua sayap yang berbeda. Setelah Bobotsov rokade, Tal langsung meluncurkan menteri ke A5 menguasai sayap menteri. Hal ini direspon putih, raja bergeser ke B1 menduduki petak yang lebih aman. Tal mulai memajukan pion-pionnya untuk menyerang, dibalas kuda ke D5 menyerang kuda, serta membuka jalur pertukaran menteri. Pada langkah ke-11 ini, Tal memberikan respon yang sangat mengejutkan. Bukannya menyelamatkan menteri atau bertukar menteri, Tal malah kuda makan kuda. Tentu kita melihatnya sebagai pengorbanan menteri yang terlalu dini kan teman-teman. Tapi pecatur sekelas Tal pasti sudah memperhitungkan semuanya dengan matang. Di sini Bobotsov tentu saja menteri kali menteri, dijawab kuda Tal makan gajah, sekaligus menyerang benteng dan gajah. Benteng lalu diselamatkan, lanjut kuda Tal makan pion menyerang menteri. Di sini putih langsung mengeliminasi kuda Tal yang sangat aktif, benteng makan kuda, lalu pion kali benteng. Lanjut putih kuda ke C1, dibalas benteng Tal digeser ke B8, menguasai file semi terbuka. Lalu gajah memakan pion gratis di C4, dibalas kuda menyerang gajah, gajah menghindar ke B3, lalu gajah gelap hitam makan pion D4. Menteri putih lalu kembali ke D2, dibalas gajah ditarik mundur ke G7. Kuda putih E2, lalu hitam pion C4 menyerang gajah, gajah menghindar ke C2, lalu hitam kembali memajukan pion menyerang menteri. Di sini hitam memiliki opsi memukul pion dengan pion ataupun dengan kuda. Tapi apa yang akan terjadi jika pion makan pion? Tentu akan ada jawaban kuda ke C4 discover skak, dan menteri putih dipastikan akan hilang. Lalu bagaimana jika kuda makan pion? Maka kuda tetap naik ke C4 menyerang menteri, menteri menghindar ke E2, lalu benteng makan pion skak, raja bergeser, lalu gajah ikut menyerang raja, raja menghindar, kuda membantu serangan, raja kembali, lalu benteng makan gajah dan kembali skak. Lanjut menteri makan benteng, kuda membalas makan menteri, dan setelah raja kali kuda, Tal akan unggul satu perwira dan satu pion. Karena alasan itulah, putih tidak memukul pion, tetapi menteri menghindar ke D3. Pion hitam lanjut makan pion, dijawab kuda ke D4 menutup akses penjagaan gajah terhadap pion. Hitam membiarkan, gajah diangkat naik ke D7, benteng putih bergeser ke D1, lalu Tal juga menggeser benteng F ke C8. Lanjut gajah terang ke B3, kuda lalu naik ke A4 melindungi pion, namun langkah ini langsung disambut pertukaran. Gajah makan kuda, lalu gajah kali gajah. Kuda putih bermanuver ke B3, lalu benteng C menyerang menteri beserta kuda ke C3. Menteri melarikan diri sambil makan pion A6 dan juga menyerang gajah. Gajah lalu makan kuda, pion membalas,
Lanjut benteng B membentuk formasi baterai. Putih menjawab dengan menteri naik ke A3. Lalu Tal menyerang raja dengan benteng ke C1. Benteng makan benteng. Benteng lalu membalas. Dan setelah langkah ini, Bobolsov menyerah kalah. Bobolsov tentu menyerah karena jika permainan dilanjutkan, raja hanya bisa pindah ke A2. Akan dijawab pion promosi jadi menteri atau gajah, skakmat. Baiklah teman-teman, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Mikhail Tal, sang master pengorbanan dalam bermain catur. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netes ini ya teman-teman.